Halo, selamat pagi sahabat Sri Kandis TC, apa kabar hari ini? Khususnya sahabat kelas 10. Nah, jumpa pertama kali dengan kami di mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan, di mana di semester Gasal kemarin sahabat Sri Kandi TC kelas 10 sudah ketemu dengan mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan, yaitu aspek pengolahan bersama Ibu Nola. Nah, di semester genap ini beda gurunya, begitu ya teman-teman. Oke, di semester kedua ini sahabat Sri Kandi TC kelas 10 akan belajar tentang mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan. Aspeknya berubah. Apa itu aspeknya? Aspeknya adalah rekayasa. Nah, di aspek rekayasa spesial mata pelajaran PKWU aspek rekayasa ketemu dengan dua guru sekaligus ya, yang selama ini mungkin terutama kelas 10 IPA 1 ya, kelas 10 IPA 1 sering ketemu nih dengan beliau nih, udah sering ketemu banget. Cuma mungkin bertanya-tanya kan, Bapak itu sebenarnya ngajar apa sih gitu kan, mandu doa pagi dan siang, tetapi bingung mata pelajaran apa sih yang diampu oleh beliau. Oke, yuk kita kenalan dulu. Monggo Pak, kita kenalan dulu. Halo, selamat pagi Sri Kandi TC. Senang sekali kita mulai semester genap ini bisa bertemu dalam bentuk sebagai guru PKWU. Nah, kalau kemarin bersama dengan Bu Nola, nah sekarang kita gantian istilahnya gitu. Nah, untuk semester Gasal ini, semester genap kita belajar yaitu tentang rekayasa desain. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Agus Hermianto, dipanggil biasa Agustik biasanya kalau para guru memanggil saya. Nah, kemudian saya tinggalnya di Jogja, tepatnya di daerah Gedong Kuning. Mungkin ada yang rumahnya dekat daerah sana, nah nanti bisa COD-nya misalnya di CIC Pak. Nah, untuk satu semester ini saya akan mendampingi dalam bentuk apa istilahnya nanti kerja dalam tim bersama nanti dengan Pak yang di samping, nanti bisa perkenalan sendiri. Nah, intinya bahwa kita belajar tentang desain. Nah, nanti kita memang butuh diskusi lebih lanjut bagaimana cara membuat desain, dimana kita kalau misalnya pada saat semester genap ini kita bisa tatap muka langsung, kita bisa belajar di lab ini. Ini lab kita di lantai 3. Nah, mungkin kalau kita bisa bertemu secara langsung, nah diskusi, belajar ya di lab TIK ini. Itu perkenalan singkat saya. Oke, terima kasih. Jadi sahabat Sri Kandi TC kelas 10 bisa memanggil Pak Agus. Cuma karena Pak Agus itu di stage itu banyak. Mulai dari TU, ada Pak Agus Pardal, biasanya dipanggil Pak Agus TU. Kemudian sahabat Sri Kandi TC ketemu dengan olahraga, ada yang namanya Pak Agus Arjatmoko, biasanya dipanggil Pak Agor karena Agus olahraga gitu kan. Naik ke lantai 3, ketemu dengan lab TIK ya, ketemu dengan beliau Pak Agus, makanya dipanggil Agus TIK ya, Agus TIK begitu. Menarik ya, ada 3 Agus. Sebenarnya ada satu lagi, tapi lebih terkenal sebagai Pak Oyot, Agus Suyoto begitu. Tapi beliau lebih terkenal sebagai Pak Oyot ya di mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia gitu. Oke, sahabat Sri Kandi TC, kalau sudah berkenalan dengan Pak Agus Hermianto, selanjutnya saya sebagai partner di mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan di aspek rekayasa desain grafis ini, perkenalkan nama saya Lili Stiono. Sahabat boleh panggil saya Lili. Tetapi kalau di media sosial memang saya lebih terkenal sebagai Stiono Alif begitu ya. Nah, kalau asli saya dari Pekalongan, cuma tinggal keluarga di Kebumen. Ada orang Kebumen? Ngapak baela ya. Nah, kemudian kalau di Jogja saya tinggal di Baciro, di belakang gereja Baciro. Jadi sahabat Sri Kandi TC, kalau mungkin COD-an kalau tadi kata Pak Agus, dari cuma JEC ya, Gedong Kuning sama Baciro, jadi dekat begitu.
Nah, memasuki di semester genap ini mata pelajaran prakarya kewirausahaan, harapan kami sebenarnya pandemi COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini sehingga sahabat Sri Kandi STC bisa belajar langsung di sekolah, ya, masuk ke sekolah, kemudian juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ya Pak Agus ya. Iya. Ini luar biasa, ini lab TIK teman-teman. Lab TIK kita berada di lantai 3, ya, lantai tertinggi untuk saat ini sebelum besok dibangun ya Pak Agus. Iya. Harapannya STC benar-benar bisa membangun sampai lantai 7. Nah, bayangin teman-teman. Teman-teman yang kelas 10 otomatis yang kalau memang jadi benar-benar dibangun berarti dapat dampaknya Pak Agus. Belum tentu menikmati Pak Agus ya. Cuma posisinya 3 lantai saja sudah ngos-ngosan teman-teman ya, apalagi besok 7 lantai, lab TIK-nya di lantai ke-7 misal, ya luar biasa Pak Agus. Oke, nah teman-teman, sebelum masuk ke materi dan pembahasan lain-lain, ini tampilan lab kita, lab TIK sudah lengkap ya, fasilitasnya cukup lengkap, speknya komputernya juga jauh bagus gitu kan. Kita nggak usah nama mereknya lah, tetapi spesifikasinya memang untuk desain. Ada 40 unit komputer terhubung dengan internet. Nah ini Pak Agus, kita ngasih semacam clue ya, pembelajaran di TIK itu khasnya apa sih gitu ya. Khasnya kalau di lab TIK itu teman-teman datang masuk ke lab TIK itu tidak langsung pelajaran, uniknya itu. Tetapi ngapain? Iya, tentunya mesti langsung ngerti. Boleh akses internet sebebas mungkin. Mau ngakses EXO, BTS, apapun. Mau nonton drama Korea boleh. Iya kan? Enak banget ya. Tetapi kemudian begitu masuk pembelajaran, kita fokus. Pembelajaran kita tidak lebih dari sekitar 15 sampai 20 menit, teman-teman. Karena apa? Yang kita pentingkan adalah bagaimana teman-teman punya daya kreasi. Karena kita mata pelajaran prakarya kewirausahaan, aspek rekayasa, desain grafis, teman-teman harapannya nantinya punya kemampuan untuk membuat sebuah desain. Desain khususnya adalah desain 2 dimensi, begitu. Nah, karena kondisinya masih pandemik, apalagi minggu-minggu ini masih PSBB ya Pak Agus ya. Nah, teman-teman tentunya tetap jaga kesehatan. Pembelajaran sementara kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita akan memanfaatkan media yang ada ya, media khususnya adalah Google Classroom dan juga nantinya ada video-video gitu ya Pak Agus ya. Nah, kaitannya dengan target. Nah, ini bicara target. Gambaran desain grafis kelas 10. Temanya adalah personal branding. Targetnya apa aja Pak Agus kira-kira ini ke depan? Oke, untuk target untuk semester genap berhubung kita juga istilahnya perkenalan. Ya intinya yang sederhana dulu. Intinya kita membuat sesuatu itu sesuai dengan kreasi masing-masing. Ya tadi Pak Lili apa istilahnya ngobrol di depan. Kenapa sih kalau kita ke lab bisa istilahnya browsing bebas, tapi yang bertanggung jawab ya. Untuk meningkatkan istilahnya kita meningkatkan rasa tertarik dulu. Kalau orang sudah tertarik, kemudian rasa sudah nyaman, hati sudah senang, daya kreasi akan muncul lebih kuat lagi. Nah itu kalau misalnya kita secara tatap muka langsung ya. Nah berhubung kita saat ini pandemi, jadi kita memang harus istilahnya menyesuaikan dengan apa yang kita miliki, kemudian pemahaman juga. Memang ada beberapa yang di istilahnya penyesuaian ya Pak. Iya betul. Nah untuk ini target kita intinya membuat sesuatu yang menarik dan dicetak. Nah nanti dicetaknya melihat situasi. Misalnya bisa di print di rumah atau misal lewat percetakan. Tapi itu nanti intinya berkelanjutan, bertahap untuk menuju ke sana. Tidak harus hari ini saya kasih, misalnya kita ngasih tugas besok cetak, itu enggak, harus ada proses dulu. Kita intinya membuat orang
PDKT PKWU desain itu apa sih, barulah nanti kita melangkah lebih lanjut, yaitu misalnya membuat poster, membuat kartu nama. Tapi nanti itu harapannya nanti setelah ya beberapa pertemuan dulu, jadi tidak di awal itu Pak. Oke, iya menarik teman-teman. Jadi di kelas 10 kita memang akan fokus dengan tema besarnya adalah personal branding. Bagaimana teman-teman semuanya, baik nantinya PJJ maupun nanti masuk ke sekolah langsung, kita tetap fokus pada bagaimana mengenalkan pribadi masing-masing, yaitu bagaimana kita bisa mengenal diri, ya, kemudian divisualisasikan dalam bentuk desain begitu. Nah, desain utamanya adalah personal branding, yaitu pembuatan logo ya Pak Agus ya. Bagaimana teman-teman kita arahkan untuk bisa membuat imajinasi, oh aku sukanya musik misal, oh aku sukanya memasak, oh aku sukanya drama Korea, oh, aku sukanya anime dan sebagainya. Itu semua, kemudian termasuk warna ya Pak Agus ya. Aku sukanya warna merah, aku sukanya warna biru dan sebagainya. Apapun kesukaan pribadi bisa dituangkan dalam bentuk visual logo. Itu target pertama. Bagaimana teman-teman bisa punya kemampuan untuk pembuatan logo. Setelah pembuatan logo, kemudian tentunya adalah personal branding berikutnya adalah publikasikan, mengenalkan ke orang lain. Dengan cara apa? Otomatis pembuatan desain. Dalam hari ini nanti mungkin bisa brosur gitu ya Pak Agus ya, ataupun infografis tentang pribadi, profil diri begitu ya. Itu bisa. Nah, oke, targetnya jelas teman-teman. Setidaknya ada 3 target tadi ya. Pembuatan logo, pembuatan poster, kemudian pembuatan infografis tentang diri. Nah, bagaimana dengan aplikasinya? Tentunya teman-teman bertanya-tanya Pak Agus, Pak aku kan di rumah, aplikasinya seperti apa nantinya Pak? Gitu Pak. Ya, terkait tentang aplikasi memang berbeda ya. Misalnya pada saat kita tatap muka langsung seperti ini, misalnya kita berada di lab, kita menggunakan Adobe Illustrator. Nah, misalnya kalau teman-teman Sri Kandi yang kelas 10 saat ini mengenal Illustrator, nah itu bisa Anda manfaatkan, optimalkan. Kemudian kalau Anda misalnya tahu tentang Corel, ya silahkan, itu bisa juga digunakan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang masih aplikasi apa yang bisa digunakan, yaitu menyesuaikan saja nantinya. Anda bisa memanfaatkan yang ada di aplikasi Google misalnya di Play Store. Kemudian kalau tidak bisa memanfaatkan Paint misalnya, itu juga bisa digunakan untuk istilahnya pembuatan desain. Intinya kami tidak istilahnya menentukan aplikasi yang digunakan itu harus ini, tapi menyesuaikan dengan yang dimiliki atau mudah dicapai, seperti itu Pak. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman besok pembelajarannya masuk ke sekolah dan kita bisa praktek di lab, seluruh komputer di lab ini sudah kami install aplikasi namanya Adobe Illustrator. Nah, kok Adobe Illustrator Pak, aku belum baru dengar. Biasanya sih kalau untuk desain Corel Draw boleh, itu sama, cuma beda perusahaan, begitu ya. Nah, kalau Adobe biasanya teman-teman lebih kenalnya Adobe Photoshop gitu ya Pak Agus ya, untuk desain-desain foto begitu. Nah, itu sebenarnya nanti dipelajari di kelas 11 begitu. Nah, kaitannya dengan Adobe Illustrator, bagi teman-teman, Pak aku sebenarnya pengen Adobe Illustrator, tolong yang di rumah tidak usah download. Kalau Adobe Illustrator loh, jangan download. Kenapa? Karena gede ya Pak Agus ya. 1 sekian gigabyte itu gede banget. Tetapi besok kalau pembelajaran sudah normal, bisa masuk ke sekolah, boleh. Bagi teman-teman yang punya laptop kemudian mau diinstalkan, boleh, tidak ada masalah. Kita bantu instalasi untuk Adobe Illustratornya. Pak aku di rumah nih pembelajaran PJJ, aku laptopnya nggak mampu untuk nginstal, iya kan? Kemudian aku hanya punya handphone misal, akan kami pandu nantinya pembelajaran, misal nih tema pembuatan logo. Nah, nanti ada aplikasi-aplikasi yang kita sarankan pembuatan logonya, misal logo maker lah, ataupun nanti pakai Illustrator online lah.
ataupun nanti ada Photoshop online, Photoshop mobile gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi berbasis Android yang nantinya juga akan kami sampaikan untuk rekomendasikan ke sahabat Srikandis TC kelas 10. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak kemudian serta-merta gara-gara PKWU aspek rekayasa desain grafis terus minta orang tuanya ya Pak Agus. Wah Pak, ayah, bunda harus beli laptop nih karena harus desain. Tidak. Jadi kita bagaimana berpikir, karena namanya juga mata pelajaran prakarya kewirausahaan, berpikir kreatif. Ketika tidak punya apapun, tidak bisa istilahnya dengan fasilitas minim gitu ya, tetapi bagaimana bisa menghasilkan desain optimal. Nah, ketika besok kondisi normal dan bisa masuk ke sekolah, itu lain cerita begitu ya, teman-teman. Tentunya bisa memanfaatkan lab TIK, bahkan di luar jam pelajaran nggak ada masalah. Sore hari mau desain, kami dampingi kayak gitu. Jadi kami terkenal sebagai guru yang pulangnya terlambat begitu ya, pulangnya telat. Karena apa? Teman-teman itu sukanya asik kalau sudah pelajaran selesai sebelum pulang ataupun sebelum dijemput, apalagi kalau musim hujan ya Pak Agus. Oh, tambah rame. Pak, aku belum dijemput, mobil belum datang. Ya udah, pinjam lab. Biasanya apa? Untuk desain. Kami berpikir positif, teman-teman yang masuk ke lab selalu berkarya. Terbukti sahabat Srikandis TC khususnya kelas 10 kemarin mungkin bisa lihat gitu ya. Kelas 12 kemarin ya Pak Agus ya. Ada kegiatan pameran online dan juga penjualan. Ya kan? Tentunya sahabat Srikandis kelas 10 juga dapat informasi tentang itu. Nah, itulah mata pelajaran prakarya kewirausahaan aspek rekayasa desain grafis. Jadi, tentunya ke depan harapan kami teman-teman jauh lebih enjoy. Aku bisa punya karya nih. Ya, bukan karya yang sia-sia tetapi karya yang kemudian bisa dipakai minimal. Kemudian kalau bisa level keduanya adalah bisa dijual begitu. Termasuk kemarin kelas 11 ya Pak Agus. Kelas 11 kemarin bikin merchandise. Nah, bikin merchandise tapi nanti materinya tentang kelas 11 aja deh. Kita biar kepo-kepo ya. Nah, nanti kami juga akan share link di bawah kaitannya dengan media sosial kita, baik di Instagram maupun di YouTube channel kita. Nah, nanti harapannya bisa memfollow ya, follow IG kami di TC Squad, juga di YouTube channel kami di TC Squad, sehingga nanti interaksi kita jauh lebih nyaman. Kemudian kalau butuh informasi, pingin komunikasi dengan kami secara langsung, nomor WA juga akan kami kirim di posisi Google Classroom aja ya, jangan di YouTube. YouTube masalah nanti. Di Google Classroom akan kami share materinya. Nah, setelah sahabat Srikandis TC kelas 10 menonton video ini, tolong kembali ke Google Classroom, kemudian lihat di sana ada Google Form yang harus diisi, yang harus dikerjakan. Sebagai feedback, sahabat Srikandis TC sudah bisa akses video kali ini. Tentunya saya akan ngasih review kembali ya Pak Agus ya. Kaitannya dengan apa yang akan ditanya ya, akan ditanya di Google Form. Nah, dari kami akan tanya, nanti Pak Agus juga akan nambahkan. Pertama, siapa nama kami? Ayo. Tadi cek lagi ya, nama kami berdua harus lengkap nama kami berdua siapa. Bolehlah saya sebutkan lagi, nama saya Lili Setiono dan beliau Agus Hermianto, begitu ya. Yang kedua, teman-teman punya gambaran tentang desain grafis. Kira-kira seperti apa sih desain grafis menurut teman-teman? Yang ketiga, tolong terbuka dengan kami. Teman-teman di rumah punya piranti apa saja? Apakah laptop saja, apakah handphone saja, ataukah PC saja, ataukah kedua ataupun ketiga-tiganya punya semua, sehingga kami bisa bantu kontrol ya untuk memudahkan teman-teman pembelajaran berikutnya. Kemudian tentunya harapan ya Pak Agus. Kira-kira harapannya apa teman-teman belajar desain grafis ini? Pengen bisa apa sih bahasanya gitu ya. Ada satu clue lagi Pak Agus, satu lagi Pak Agus yang teman-teman harus jawab begitu Pak Agus. Apa Pak Agus?
Yang Oke. unik boleh. Yang unik. Oke, tadi tambah sedikit lagi aplikasi yang pernah dipelajari yang terkait tentang desain grafis itu apa ya? Kami butuh informasi semacam itu agar nanti kita bisa istilahnya belajarnya sesuai dengan target kita. Anda juga bisa melakukan tugasnya juga. Nah, untuk tambahan pertanyaan lagi apa ya Pak? Mungkin ini misalnya hobi merupakan sesuatu yang apa istilahnya yang unik. Jadinya kami ingin melihat hobi Anda di mana sih. Jadi nanti pada saat kami misalnya pembuatan tugas tentang pembuatan logo, hobi Anda misalnya tentang olahraga misalnya, kemudian logonya kok malah cenderung ke misalnya terkait tentang terlalu feminim misalnya. Nah, itu nanti bisa untuk bahan diskusi seperti itu, Pak. Oke, sip. Begitu ya, teman-teman. Durasinya cukup. Jadi biar durasi teman-teman menyimak video kali ini tidak terlalu panjang. Pak, udah panjang ya. Oke. Makanya kita akhiri. Nah, ingat kembali ke Google Classroom untuk bisa cek form yang sudah kami siapkan untuk sahabat semua isi. Memang kami akan share secara berjeda sehingga teman-teman bisa mengikuti prosesnya. Pembelajaran kita itu tidak di awal langsung habis gitu ya, tapi memang prosesnya sesuai dengan durasi kita 2 jam pelajaran begitu. Nah, mantau terus ya. Oke, kita tetap pantau, kita standby. Juga akan kami share nomor WA sehingga sahabat bisa langsung nyimpen ataupun bisa menyapa kami. Begitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap 3M walaupun di rumah ya. 3M, Cita Mas Jaja. Cita cuci tangan, Mas gunakan masker, dan Jaja jaga jarak. Oke, terima kasih sahabat. Bye bye.